Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akibat omongan sendiri, Jokowi dalam bahaya besar. Gak bisa bayangkan kalau sampai ke level tertinggi. Kebijakan pemerintahan Jokowi dalam penanganan wabah corona atau COVID-19 kerap membingungkan masyarakat. Pasalnya dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah kerap kali berubah-ubah atau mencela-menceli, utamanya berkaitan dengan wabah corona. Tak jarang pula Presiden Jokowi membuat pernyataan yang berujung pada koreksi, baik oleh dirinya sendiri maupun para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Demikianlah yang disampaikan oleh analis politik Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira, kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 21 Mei yang lalu. Berapa kali Presiden dan jajarannya, menteri-menterinya itu, menyatakan A hari ini lalu 2 hari kemudian dibantah oleh koleganya sendiri, atau bahkan oleh dirinya sendiri, atau bahkan harus meluruskan. Akibat pernyataan dan kebijakan yang mencela-mencela itu, katanya bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Ini berulang kali terjadi sehingga yang terjadi adalah distrust, dan ini buruk sekali menurut saya. Distrust ini kalau sudah terjadi atau ketidakpercayaan ini buruk sekali terhadap pemerintah. Pernyataan mencela-mencela yang selalu berujung dan berulang dapat memunculkan distrust terhadap segala sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Jika distrust masyarakat sudah pada level tertinggi, maka sebaik apapun langkah yang diambil pemerintah tetap akan sulit dipercaya. Bahkan masyarakat bisa abai dengan program-program yang dikeluarkan, walaupun itu adalah program yang benar. Pungkas Geradi. Munculnya tagar Indonesia Terserah merupakan isyarat masyarakat yang tidak peduli dengan pemerintahan Jokowi. Memang beberapa hari belakangan ini masyarakat menyampaikan kritikannya kepada pemerintah melalui simbol tagar Indonesia Terserah yang disampaikan di sejumlah media sosial. Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima untuk Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat, aksi dan pernyataan sikap pemerintah tersebut menggambarkan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepasrahan yang tidak peduli itulah yang tercermin dalam kata terserah, ujar Ray Rangkuti saat dihubungi kantor berita politik RMOL pada hari Sabtu 23 Mei. Menurutnya, kepala negara yang kerap disapa Jokowi itu seharusnya bisa memahami dan menghayati suasana batin masyarakat. Terlebih persoalan ini secara tidak langsung mengingatkan negara agar fokus menghadapi pandemik COVID-19. Banyak warga yang merasa bahwa pemerintah seperti tidak sedang menanggulangi wabah COVID-nya, tapi lebih sibuk membenahi sektor ekonominya. Dan ujung dari pandangan ini adalah sikap pasrah dan kemudian tidak peduli pada himbauan, sikap, pernyataan, bahkan aturan dari pemerintah sendiri. Begitu sambungnya. Karena itu Ray Rangkuti juga berharap kepada Jokowi untuk menyadari sendiri kesulitan yang tengah dihadapi pemerintahannya. Sebab saat ini dia melihat bahwa pemerintah kesulitan menghimpun kerelawanan masyarakat. Absennya kerelawanan partisipasi masyarakat terhadap berbagai langkah pemerintah akhir-akhir ini cukup menjadi isyarat bahwa masyarakat bisa juga bersikap tidak peduli pada pemerintahan Jokowi. Demikian kata Ray. Seperti kita ketahui bahwa pernyataan mencela-mencela pemerintah berpotensi menimbulkan distrust dari masyarakat. Analis politik Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira, mengatakan pernyataan pemerintah yang kerap kali berubah-ubah, mencela-mencela dalam mengeluarkan kebijakan, terutama saat pandemi COVID-19 bisa berakibat ketidakpercayaan dari masyarakat. Yudhistira mengatakan beberapa pernyataan Presiden Jokowi ataupun para pembantunya sering berujung pada koreksi. Berapa kali Presiden dan jajaran menterinya ini menyatakan A hari ini, kemudian 2 hari dibantah oleh koleganya sendiri, atau bahkan oleh dirinya sendiri dan bahkan untuk meluruskan. Pernyataan mencela-mencela pemerintah sangat berpotensi memunculkan distrust terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Distrust kalau sudah terjadi, ketidakpercayaan ini buruk sekali terhadap pemerintah. Begitu katanya. Surat terbuka seorang dokter kepada Presiden Jokowi. Kenapa sih mereka marah, jengkel, dan kecewa dengan penanganan kasus corona? Yang terhormat,
Presiden Jokowi. Kenapa saya sangat kecewa, jengkel dan marah dengan cara pemerintah Republik Indonesia menyikapi bencana dunia COVID-19 ini? Karena sebagai ahli clinical epidemiologi dan secara khusus pernah meneliti virus, saya sangat memahami proses perjalanan epidemiologis COVID-19 ini. Perjalanan di bulan Maret 2020 ini masih baru saja dimulai. Sementara perjalanan mutasi dan evolusi COVID-19 ini di dunia masih sangat panjang. Mengapa di negara pertama terjangkit RRT, COVID-19 sudah mereda dalam 3 bulan? Yang pertama, karena mereka kaya raya. Mereka kehilangan 20.000 triliun untuk meredakan jangkitan dari COVID-19 dan mereka berhasil. Yang kedua, pemerintah mereka sigap, cepat, dan juga tangkas dalam satu komando. Yang ketiga, perjuangan dan pengorbanan dokter serta praktisi medis sangat hebat. Mereka rela berjibaku melawan penyakit dan kematian tak kenal lelah, tak kenal henti. 4. Partisipasi rakyat sangat luar biasa. Berjuang habis-habisan dan rela di lockdown 2 bulan penuh tanpa mengeluh, tanpa merengek, tanpa protes. Sementara, perjalanan COVID-19 di Indonesia baru mulai. 2 kasus, 27 kasus, 34 kasus, 69 kasus, 96 kasus. Dan pemerintah kebingungan dan sama sekali tak siap. Menggunakan buzzer dan juga Menkes yang dengan pongah serta sembrono menunjukkan COVID-19 ini bukanlah masalah besar. Presiden sama sekali tidak didampingi oleh orang-orang yang kompeten. Para menteri pun kebingungan dan tidak kompak, malah menjadikan sebagai sebuah lelucon dan juga gurauan. Padahal, Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, sudah menjadi korban COVID-19. Pasca ia menjemput awak kapal pesiar yang dimana 9 dari mereka terjangkit COVID-19. Sekarang, kesombongan dan kepongahan Menteri Kesehatan pun kena batunya. Pak Menteri Perhubungan jadi korban. Pak Presiden yang terhormat, setiap hari COVID-19 ini berevolusi. Semakin ganas, semakin efektif dalam penyebarannya. Semakin ia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Perhatikan bahwa hanya dalam hitungan 30 hari hampir seluruh permukaan bumi sudah terjangkit olehnya. Pak Presiden, banyak kepala negara, istri kepala negara, menteri, pejabat yang telah sakit dan terinfeksi COVID-19. Dan mereka semua terbuka menyampaikan secara apa adanya. Saat ini, di Indonesia sudah ada perawat yang wafat karena COVID-19. Dan beberapa dokter yang merawat pasien sudah terinfeksi pula. Rakyat bingung, terpecah belah dalam kebingungan. Rakyat yang manja dan malas ini terbiasa menengadahkan tangan dan mengeluh, ini tak kuat kenapa geblok. Mereka harus dipimpin, Pak. Saya tahu, Bapak dilematis. Apa sebabnya? Karena Indonesia kayak hanya di laporan. Apabila di lockdown, maka negara akan chaos dan ambruk dalam hitungan hari. Tapi, apakah 271 juta rakyat harus dikorbankan? Lockdown membuat kita mundur 10 langkah. Tapi kita akan menyelamatkan banyak nyawa. Rakyat hanya perlu ditata dan diajarkan untuk prihatin dan lapar sejenak. Tapi mereka akan terhindar dari banyak kasus kematian. Jangan lupakan juga kami para dokter dan praktisi kesehatan di lapangan, Pak. Sudah pasti kami akan jihad fisabilillah di garis terdepan, bertarung nyawa dan kami siap syahid demi rakyat banyak. Jumlah kami ini hanya 80.000 orang, Pak. Tentu tidak cukup kuat untuk melawan pandemi, tapi pun kami siap. Saya appreciate dengan teman-teman PAPDI yang mendukung gerakan lockdown. Thanks juga buat Dr. Sali Aman Nasution dan juga Dr. Eka Ginanjar. Kita pun siap berjihad, tetapi alangkah lebih baik bila kasus diminimalisir dengan lockdown. Tolonglah, Pak, pakai hati nurani Anda.
Lockdownlah 1 bulan saja. Dan insya Allah kita akan kuat, walaupun miskin tapi kita selamat. Nantilah bersama-sama kita akan maju 20 langkah. Yang penting Bapak pimpin serentak. Virus COVID-19 hari ini sudah sanggup menaklukkan iklim tropis. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja jadi malapetaka negeri yang tuna kesehatan ini. Perintahkan lockdown lah Pak. Kita pikirkan sama-sama solusi bagaimana rakyat tidak kelaparan. Mereka ini cuma maunya tidak kelaparan. Ayolah Pak, lockdown. Penulis adalah Tifauzia Tiasuma, seorang dokter, peneliti dan juga penulis.